Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Kita sampai pada halaman 3 ya. Oke, selanjutnya ditinjau sebuah konduktor sepanjang L ya. Jadi konduktor ini adalah penghantar listrik ya. Artinya elektron itu mudah mengalir begitu ya di bahan-bahan yang bersifat konduktif ya, atau kita sebut sebagai konduktor. Nah, lawan dari konduktor itu induktor ya. Dia menahan laju listrik gitu ya. Nah, selanjutnya ditinjau sebuah konduktor ya sepanjang L. Jadi ini adalah konduktor gitu ya sepanjang L yang pada ujung-ujungnya dikenai beda potensial ya sebesar V ya. Dan kenapa kok perlu ada beda potensial? Karena perbedaan potensial inilah ya yang menyebabkan adanya arus listrik ya. Sama seperti kalau kita punya lampu, tidak ada baterai ya, tidak ada baterai dengan tegangan 1,5 volt misalnya, ya itu tidak akan menyala lampunya ya. Tapi kalau sudah kita berikan beda tegangan di situ, maka nanti akan ada elektrik gitu ya, akan ada electric current atau arus listrik yang mengalir yang menyebabkan lampu menyala ya. Nah, ini V ya, ada L, ada V. Misalkan ya konsentrasi elektron bebas ya, jadi yang bergerak adalah elektronnya. Dalam konduktor tersebut adalah N ya, jadi N ini adalah jumlah dari elektron gitu ya. Besar muatan elektron adalah E, jadi kan dalam suatu penampang ini ya, elektron yang bergerak ya itu kan tidak cuma satu ya, jadi ada katakanlah berapa juta gitu ya, karena memang saking banyaknya ya, sehingga jumlah daripada elektron yang mengalir itu adalah N ya, dan besar setiap muatan elektron itu adalah E kecil misalnya, dan elektron-elektron tersebut bergerak dengan kecepatan rata-rata V ya, jadi mereka punya kecepatan rata-rata muatan elektron itu bergerak ya. Juga I ya, I adalah menyatakan jumlah muatan ya yang setiap detik melewati suatu penampang konduktor seluas A. Jadi ini ada jadi kalau misalnya kabel itu ya, kabel itu kan bentuknya kayak begini ya, kayak apa? Nah, ini kan ada luasnya gitu ya. Nah, jadi ini kan ada luasnya, cuman tampaknya dari pinggir ya, sehingga tidak terlihat adanya lubang di sini. Padahal ini ada lubang, dan di lubang ini ada yang namanya luas ya, area. Nah, jika I menyatakan jumlah muatan ya, yang setiap detik melewati suatu penampang konduktor seluas A, jadi ini melewati penampang ya, maka selama selang waktu yang singkat ya, dt detik ya, jadi karena di sini ada keterangan selang waktu yang singkat, maka menggunakan istilah D ya, D itu diferensial ya, dt detik, muatan total adalah dq gitu ya, dq ya, jadi sebenarnya muatan total itu adalah Q ya, tapi karena selang waktunya singkat, berarti jumlahnya pun juga seminimal mungkin ya, jadi waktunya singkat, jumlahnya yang masuk juga singkat, maka dia itu muatan totalnya adalah dq ya, yang melewati penampang tersebut adalah, nah ini adalah persamaannya ya, jadi dq itu sama dengan jumlah jumlah elektron, kemudian E adalah muatan setiap elektronnya, V adalah kecepatan elektron bergerak, A adalah penampang luas ya daripada tempat elektron itu mengalir, kemudian dt adalah waktu ya, tapi ini diferensial waktu, jadi waktunya sangat singkat gitu. Oke, kemudian nah, berdasarkan definisi bahwa kuat arus merupakan jumlah muatan ya, jumlah muatan yang melewati suatu penampang penghantar setiap satuan waktu ya. Jadi kuat arus itu adalah I ya. Nah, I itu adalah intensity, merupakan jumlah muatan ya yang melewati, ini jumlah muatan ya. Nah, jadi di sini adalah muatan total. Nah, muatan total ini
merupakan jumlah atau jumlah em, muatan ya. Kan total itu kan jumlah ya. Nah, maka I sama dengan merupakan jumlah muatan yang melewati suatu penampang penghantar ya setiap satu satuan waktu ya, berarti dq per dt ya. Nah, padahal tadi kan persamaan dq-nya adalah n dikali e dikali kecepatan dikali a dikali dt. Nah, tapi dt-nya pindah ke ruas kiri ya, a dt. Nah, tapi dt-nya pindah ke ruas kiri ya, menjadi dq per dt jumlah muatan besar tiap muatan kecepatan dikalikan dengan a ya, dan dq per dt ini adalah i ya. Nah, ini adalah, jadi ini bisa dihafalkan ya. Nah, jika J menyatakan nilai rapat arus ya, jadi nilai rapat arus itu adalah kuat arus per satuan luas penampang gitu ya. Nah, maka I dibagi dengan A ya. Jadi yang tadinya I ya sama dengan N dikali E dikali V dikalikan A. Nah, kemudian dibagi dengan A ya, berarti I-nya pindah ke sini ya. A-nya pindah ke kiri ya. I per A sama dengan dikali N dikali E dikalikan dengan V ya. Yang mana I per A sama dengan J ya. Jadi ini ya. J adalah rapat arus ya setiap satuan luas ya. Nah, ini satuannya adalah A ampere ya. Untuk I adalah ampere. Ampere ya atau A ya. Kalau J itu satuannya ya, satuan J itu adalah ampere per meter kuadrat gitu ya. Nah, kemudian mudah dimengerti bahwa semakin besar medan listrik ya, semakin besar pula kecepatan elektron ya yang mengalir di dalam konduktor ya. Jadi semakin besar muatan suatu, jadi semakin besar. Jadi misalnya di sini ada muatan gitu ya, katakanlah dia plus gitu, kemudian dia muatannya makin besar ya. Nah, maka medan magnet di sini juga medan listrik di sini juga akan semakin besar ya. Nah, kalau medan listriknya semakin besar, maka elektronnya pun juga dia akan semakin punya gaya yang lebih besar, sehingga kecepatannya pun lebih besar ya. Sehingga semakin besar medan listrik, maka semakin besar kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan muatan ya, elektron ya, kecepatan elektron. Karena yang bergerak untuk mengaliri listrik itu yang elektron ya. Karena elektron itu memang dia mudah untuk bergerak gitu ya. Nah, atau secara ini medan listrik adalah E ya, kecepatan itu adalah V ya, sehingga kalau dituliskan menjadi V ya sebanding dengan E ya. Ya, ini adalah lambang sebanding ya. Jadi maksudnya itu V-nya besar karena E-nya besar gitu ya. Kemudian dengan memberikan konstanta mu ya, maka akan diperoleh V sama dengan mu dikalikan E ya. Nah, mu ini apa ya? Mu ini adalah konstanta pembanding ya yang dikenal sebagai koefisien mobilitas ya. Jadi kadang dalam suatu perjalanan elektron gitu ya, itu enggak serta-merta lancar gitu ya. Itu kan tergantung bendanya ya. Sehingga ada namanya koefisien mobilitas ya. Nah, ini. Nah, kemudian
kalau mau dinyatakan dalam bentuk rapat arus ya, rapat arus, maka ini menjadi mu ya, n kecil, e kecil dan e besar ya. Nah, ini dapatnya dari mana gitu ya? Nah, dapatnya dari sini ya. Jadi awalnya kan rumusnya ini ya. J sama dengan N dikali E dikalikan dengan V ya. Nah, padahal V itu sama dengan mu dikalikan dengan E. Berarti N kecil, E kecil, mobilitas ya, koefisien mobilitas dikalikan dengan E ya. Nah, atau ya sama dengan mu N E kecil E besar ya. Mu N E kecil E besar. Nah, sama dengan ini ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke halaman 4 ya. Nah, kita lanjut ke halaman 4. Nah, kita akan membahas terkait hukum Ohm ya, hukum Ohm dan hukum Joule ya. Nah, didefinisikan ya suatu besaran konduktivitas ya sebagai berikut ya. Jadi ini adalah besaran konduktivitas ya. Jadi besaran konduktivitas itu sama dengan rapat apa namanya? Rapat arus ya, rapat arus dibagi dengan medan listrik ya. Atau J sama dengan ini ada, nah ini kurang ya. Ini adalah besaran konduktivitas. Yang mana J per E ya. Nah, atau juga bisa ditulis sebagai ini ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, kita harus kembali ke ini lagi ya. Nah, jadi J itu kan sama dengan mu N E kecil E besar ya. Jadi mu sama dengan J ya, tapi J-nya saya tulis seperti ini. Mu N E kecil E besar ya dibagi dengan E. Sehingga E-nya dicoret ya, jadilah mu N kecil dan E ya. Nah, sama dengan ini ya, mu N E kecil ya. Sedangkan kebalikan dari konduktivitas ya adalah resitivitas. Nah, ini adalah konstanta resistivitas ya. Resistivitas. Nah, kalau konduktivitas itu adalah konstanta yang menjelaskan seberapa bagus sih ya, seberapa baik ya suatu material menghantarkan listrik ya. Seberapa baik material atau benda ya. Benda mengantarkan listrik. Nah, kalau pi ya itu adalah seberapa benda ya menghambat listrik ya. Jadi konstanta ini dipengaruhi oleh benda ya. Jadi kalau misalnya tembaga ya konduktivitasnya tinggi ya. Kalau misalnya karet ya konduktivitasnya rendah ya. Atau sebaliknya ya. Untuk tembaga itu resistivitasnya rendah, untuk karet itu resistivitasnya tinggi gitu ya. Nah, ini tinggal bolak-balik aja ya. Yang satunya mengalirkan, yang satunya menghambat. Nah, kemudian berdasarkan persamaan 18 ya, 17, 16, dan 9 yang dalam persoalan ini D adalah L ya. Jadi tadi kan kita membahas ini ya. Nah, D ini ya. Nah, ini adalah D ya. D adalah jarak dari A ke B ya. Tapi karena kita tadi gambarnya ya. Nah, dengan ini ya. Nah, ini D ini sama dengan L ya. Jadi sama dengan L ya.
jadi D-nya berubah jadi L ya, karena kita dalam dunia kelistrikan itu sering bicaranya kan panjang ya. L itu kan length ya, length itu adalah eh, simbol daripada panjang ya. Nah, J sama dengan eh, ini ya, J sama dengan E dibagi rho ya, dari sini ya. Ini kan apa namanya? Konduktivitas ya konstanta konduktivitas sama dengan J dikalikan dengan E ya. Nah, padahal ini itu ya adalah, jadi kalau P sama rho sama dengan 1 sigma, maka sigma sama dengan 1 rho ya. Nah, berarti ini adalah 1 rho J per E ya. Maka eh, rapat arus sama dengan E dibagi dengan rho ya. Nah, E dibagi dengan rho ya. Nah, kemudian dari sini ya dia menjadi ini. Nah, ini apa namanya? Gimana caranya gitu ya. Nah, jadi bentar ya. Jadi CP ini V. Oh ya, ini kita harus ke sini dulu ya. Nah, kita ke ini dulu ya. Ke ini ya, ke sebelah E yang E ada D-nya itu mana ya? Ya harus ke, nah ini ya. Nah, di sini kan ada rumus 9 ya, E sama dengan V per D ya. Nah, di rumus ke-9 adalah V sama dengan E per D ya. Tegangan ya sama dengan muatan medan listrik dibagi dengan D ya. Padahal tadi D-nya sudah menjadi L ya. Ya, sehingga sama dengan E dibagi dengan L ya. Nah, jadi yang tadinya J sama dengan E dibagi dengan rho, nah, maka E-nya apa namanya? Kita mau merubah menjadi V ya. Nah, berarti kan apa? E sama dengan salah ini ya. V ya, V sama dengan E kali D ya. V sama dengan E dikalikan dengan D ya. V sama dengan E dikalikan dengan D ya. Sedangkan D berubah menjadi L ya. Jadi E dikalikan dengan L ya. Nah, sehingga E itu sama dengan ya, E sama dengan V dibagi dengan L ya. Nah, berarti E di sini menjadi V per L ya dikali dengan 1 Pi ya. Ini adalah J ya. Nah, ini kalau saya rapikan, J sama dengan V rho dikalikan dengan L ya. Nah, ini saya hapus dulu nih ya. Jadi J sama dengan ya V dibagi rho dikalikan dengan V dibagi rho L ya. Oke, ini saya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi juga sudah kita singgung ya, bahwasannya rapat arus ya. Rapat arus itu adalah ini ya, J sama dengan 1 per A ya. Ya. Kalau misalnya J sama dengan 1 per A ya. I per A ya, ya. Maka I sama dengan J dikalikan dengan A ya. Nah, berarti I sama dengan J dikalikan dengan A. Nah, J itu kan V dibagi rho dibagi L ya. Nah, ini adalah
eh, ini adalah J ya. Jadi ini adalah J ya dikalikan dengan A ya. Atau I sama dengan A ya. A adalah luasan ya dibagi rho kali L dikalikan dengan apa namanya voltase ya. Ini kan sama ya. Nah, ini yang perlu diingat-ingat yang ini ya. Nah, ini dengan ini kan sama ya. Bedanya cuman ini yang di sini V, ini A ya. Yang ini A, ini V, cuma dibalik aja gitu ya. Nah, kemudian ini harusnya kita ke sini dulu ya. Jadi ada yang dinamakan sebagai hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm itu adalah ya ini ya. Jadi ini V adalah tegangan ya, volt ya. Kemudian R itu adalah hambatan ya. Satuannya adalah ohm ya. Omega gambarnya. Dan I adalah kuat arus. Nah, satuan adalah ampere ya. Nah, kalau misalnya apa namanya I ya. Nah, ini kan di sini ada I sama dengan A dikali bagi rho L ya dikali dengan V ya. Nah, padahal ini kan bisa saya tulis sebagai I ya, V-nya pindah ke kiri ya. V kemudian A dibagi dengan rho L ya. Nah, padahal kalau kita lihat dari sini ya, R ya, R itu kan sama dengan V dibagi I ya, V dibagi I ya. Berarti kalau I per V ya, I per V berarti 1 per R gitu ya. Nah, ini nanti akan berubah menjadi 1 per R sama dengan A dibagi rho L. Nah, ini sama ya, 1 per R sama dengan A dibagi rho L ya. Atau ya R sama dengan ya, ini tinggal dibalik lagi ya. Atau ini salah ya, ini enggak salah ya karena masih ada yang satu hilang ini ya. Ini akan saya benarkan. Nah, ini kalau dibalik berarti kan R ya sama dengan rho L-nya jadi di atas, rho L-nya dibagi dengan A. Ini ya, yang perlu diingat-ingat ya, ini dan ini ya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung hambatan ya pada sebuah benda dengan panjang tertentu dan luas tertentu. Nah, rho ini adalah konstanta hambatan ya atau konstanta resistivitas ya yang itu nilainya tergantung bendanya ya. Bendanya itu bermacam-macam, maka nilai rho-nya juga akan bermacam-macam. Nah, oke. Nah, ini hukum Ohm juga perlu diingat ya. Jadi ini memang banyak rumus ya. Memang banyak rumus ya. Ini adalah hukum Ohm ya. Ini sangat penting ya hukum Ohm untuk diingat ya. Oke. Ya. Kemudian ya kita lanjutkan jika R merupakan resistansi ya. Resistansi adalah hambatan ya dari suatu resistor ya. Resistor ya. Resist itu hambatan, resistor berarti penghambat ya. Yang pada kedua ujungnya dipasang beda tegangan V ya. Maka di dalam resistor tersebut mengalir arus sebesar I ya. Jadi kalau misalnya kita punya rangkaian listrik gitu ya. Di sini kita pasang sumber tegangan ya. Kita pasang sumber tegangan baterai atau aki atau apapun itu dia V ya. Kemudian di sini akan ada kita pasang hambatan ya. Hambatan itu bermacam-macam ya. Lampu gitu ya, itu hambatan ya benda-benda elektronik yang menyala ya ketika diberikan listrik kita pasang nah maka nanti akan terjadi arus listrik gitu ya. Yang arahnya adalah dari plus ya masuk ke minus gitu ya. Dari plus masuk ke minus. Dan hubungannya adalah V sama dengan I kali R ya. Jadi sama saja dengan hukum Ohm ya. Ya ini maksudnya hukum Ohm ya, ini ya. Ini hukum Ohm ya. Jadi V sama dengan I dikali R ya. V tegangan, R itu hambatan, I kuat arus ya. Nah,
Kemudian selama elektron mengalir dalam konduktor, ya, maka terjadi proses tumbukan muatan di dalamnya yang akan menimbulkan panas. Ya ini tumbukan muatan itu kita tidak bisa membayangkan ya, karena itu levelnya atomik ya. Tapi intinya tumbukan-tumbukan itu menyebabkan panas ya. Itulah kenapa sering kita rasakan ya benda elektronis itu panas ya karena memang ada gerakan elektron yang cepat dan elektron itu saling bertumbukan yang akhirnya menimbulkan panas ya. Sedangkan diketahui ya dengan sangat meyakinkan ya bahwa panas merupakan salah satu bentuk energi ya. Sudah pasti ya bahwa panas itu energi. Dengan demikian ya ada hubungan antara muatan Q ya. Jadi ada hubungan antara muatan Q yang bergerak karena beda potensial dengan energi yang dalam hal ini adalah usaha ya. Jadi muatan ya itu bergerak karena adanya beda potensial. Karena kalau tidak ada beda potensial muatan itu tidak akan bergerak gitu ya. Nah, karena muatannya bergerak dengan kecepatan karena muatan bergerak dengan beda potensial tertentu, akhirnya dia menghasilkan energi ya atau usaha. Dan hubungannya adalah W sama dengan Q kali V ya. Yang mana W ya, W ini adalah usaha, kemudian Q adalah muatan, dan V adalah beda potensial ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk beda potensial tetap ya, sejumlah muatan dq ya akan menimbulkan panas sebesar dW ya. Sehingga dapat diformulasikan sebagai nah ini sebenarnya sama aja ya. Ini kan kalau rumus yang sudah jadi adalah W sama dengan Q dikalikan dengan V ya. Nah, tapi kalau kita melihatnya dalam lingkup lebih kecil ya, dalam artian dalam lingkup diferensial, jadi diferensial itu menghitung sesuatu yang sangat kecil gitu ya. Ya dengan beda potensial tetap ya, maka ini V-nya tetap ya tinggal kita beri D ya sebagai lambang diferensial ya, jadi D W ya sama dengan V dikalikan dengan dq ya. Nah, berdasarkan definisi besaran daya, ya ini usaha atau energi yang dilakukan tiap satuan waktu ya. Jadi daya itu ya lambangnya P itu usaha ya atau energi yang dilakukan tiap satuan waktu ya. Berarti dibagi dengan T ya. Nah, berarti P sama dengan usaha ya. Usaha W dW diferensial dari usaha dibagi dengan diferensial dari waktu ya, di mana dW ya adalah V dibagi dengan V kali dq ya. dW ini kan V kali dq dibagi dengan dt. Nah, padahal I itu sama dengan dq per dt ya. Nah, tadi ini ada ya di rumus tadi. Cuma saya lupa di rumus yang keberapa, tapi intinya I sama dengan diferensial dari muatan dibagi dengan diferensial dari waktu ya, sehingga P sama dengan V dikalikan dengan kuat arus ya. Yang mana P adalah besaran daya, satuannya watt ya. Jadi P itu adalah satuannya watt ya atau W. V itu beda potensial ya. Satuannya adalah volt. I itu kuat arus ya. Kuat arus satuannya ampere ya. Nah, ini perlu diingat ya. P sama dengan V kali I ya. Nah, padahal V itu adalah V sama dengan I dikalikan dengan R ya. Berarti ini bisa dikembangkan menjadi V sama dengan V. Oh ya, V-nya adalah I kali R ya. I gini aja ya. P sama dengan V dikalikan dengan I ya. Padahal hari ini nggak cukup nih. Coba saya terusin aja ya. P sama dengan V kali I ya. P sama dengan V dikalikan dengan I. Padahal V sama I kali R ya. I dikalikan dengan R dikalikan dengan I ya. Maka P sama dengan
I kuadrat R ya. Nah, ini ya, I kuadrat R ya, atau P sama dengan V dikalikan dengan I ya. Padahal I ya, I itu kan sama dengan V dibagi R ya. Nah, I sama dengan V dibagi R ya. V dikali I sama dengan V dibagi R. Nah, sehingga P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini ya, V kuadrat per R ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung daya listrik ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Setelah ini kita akan lanjutkan ke rangkaian resistor ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di video selanjutnya.